Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pemateri ketiga ingin mempresentasikan materi yang berjudul Al-Kinayah. Kinayah terdiri dari 3 macam. Yang pertama, kinayah an sifah. Yang kedua, kinayah an mausuf. Dan yang ketiga, kinayah an nisbah. Kinayah an sifah terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu yang pertama, kinayah qoribah. Dan yang kedua, kinayah ba'idah. Perhatikan contoh berikut ini adalah contoh kinayah. Pertama adalah definisi atau ta'rif kinayah. Dalam bahasa Arab, kinayah diartikan sebagai al-kinayah lafzu atliqah wa rida bihi lazimu ma'nahu ma'a jawazi iradati dzalikal makna, yang artinya kinayah adalah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Di samping boleh juga yang dimaksud pada makna yang sebenarnya. Di Indonesia, kinayah diibaratkan sebagai idiom, yaitu ungkapan yang umum digunakan yang maknanya tidak berhubungan dengan makna literal kata-katanya. Contoh dalam bahasa Arab yang pertama adalah Aliyu katsirur ramad, yang artinya Ali banyak debunya. Dimaksud di sini bukan Ali yang malas mandi sehingga banyak debunya ataupun Ali berada di tempat yang berdebu. Melainkan dari makna lazimnya, orang Arab mengartikan sebagai Ali adalah orang yang dermawan. Dan dikatakan katsirur ramad atau banyak debunya karena contohnya apabila dia ada tamu, dia menjamu tamu tersebut dengan baik. Dan jamuan di sana sering berupa masakan yang dihidangkan. Nah, dari masak-masak tadi pasti debu di rumahnya menjadi banyak. Contoh yang kedua adalah dalam surah Al-Lahab yang berbunyi wa mra'atuhu hammalatal hatab, yang artinya istrinya Abu Lahab adalah pembawa kayu bakar. Makna di sini bukan istri Abu Lahab artinya pencari kayu bakar beneran, akan tetapi hammalatal hatab di sini diartikan sebagai penyebar fitnah dan kebencian. Dan itulah sedikit contoh dari kelaziman di Arab. Macam-macam kinayah. Kinayah yang pertama yaitu kinayah an sifah. Kinayah an sifah adalah kinayah yang berupa sifat yang menetap pada mausuf yang disebutkan zatnya atau sebagai makna hakiki, tetapi yang dimaksudkan adalah sifat dari zat tersebut. Kinayah an sifah terbagi menjadi 2 bentuk. Bentuk yang pertama yaitu kinayah qoribah. Kinayah qoribah adalah kinayah yang perpindahan makna mukanna anhu kepada mukannah binya tanpa melalui perantara. Contohnya ialah fulan thawbuhu tawilun, yang artinya fulan bajunya panjang. Maksudnya adalah seseorang yang berbadan tinggi. Bentuk yang kedua yaitu kinayah ba'idah. Kinayah ba'idah adalah kinayah yang perpindahan maknanya melalui perantara. Perantara yang dimaksud di sini tidaklah seperti adat dalam tasybih, melainkan sebab atau peristiwa tertentu yang menghubungkan kedua makna tersebut. Contohnya ialah Juha yadubbu alal aso, yang artinya Juha berjalan dengan tongkat. Maksudnya adalah Juha sudah tua. Perantaranya adalah karena orang yang sudah tua biasanya berjalan dengan menggunakan tongkat untuk membantu mereka berjalan. Macam-macam kinayah. Yang kedua, kinayah an mausuf. Kinayah an mausuf adalah kinayah yang mukanna anhunya berupa mausuf atau sesuatu yang disifati. Contohnya, huwa harisun ala malihi. Artinya, dia penjaga hartanya. Maksudnya adalah orang yang kikir. 3. Kinayah an nisbah. Kinayah an nisbah adalah kinayah yang disebutkan sifatnya, namun tidak disandarkan kepada zat atau orang yang memiliki sifat tersebut, tetapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan erat atau merupakan kemestian dari zat tersebut. Kinayah an-nisbah adalah yang mukanna anhunya atau lafaz-lafaz yang dikinayakan adalah mausuf. Contohnya, al-majadu yatba'u zilah, artinya kemuliaan mengikuti bayangannya. Sifat al-majadu atau kemuliaan tidak disandarkan kepada orang yang memiliki sifat mulia, tapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan dengannya, yaitu bayangannya.
Tujuan kinayah 1. Menjelaskan. Maksudnya ialah menggambarkan sesuatu agar lebih jelas. Contohnya, Qara'a Ahmadun sinnahu. Artinya, Ahmad menghentakkan giginya atau marah. 2. Meringkas kalimat. Maksudnya ialah agar lebih mudah untuk menjelaskan sebuah kalimat. Contohnya, Fulanun mahzulul fasli. Artinya, si Fulan itu kurus anak sapinya atau dermawan. Yang ketiga, menghindari ungkapan yang dianggap jelek atau buruk. Contohnya, huwa sakilus sama'i, artinya dia berat pendengarannya atau tuli. Yang keempat, memelihara kesopanan. Menghindari kata-kata yang dianggap tabu atau malu untuk diungkapkan. Contohnya, au lamastumun nisa'a, yang artinya atau kalian menyentuh perempuan. Maksud menyentuh adalah berhubungan suami istri. Yang kelima, menyembunyikan. Contohnya, ahlud dari, yang artinya penghuni rumah. Maksud dari penghuni rumah adalah istrinya ataupun keluarganya. Itulah sedikit penjelasan dari kami tentang materi Al-Kinayah. Lebih dan kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.